Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang neuroscience dalam psikologi. Sebelum saya memulai materi, saya akan perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul dari kelas PMIB. Lanjut, saya akan memasuki materi. Neuroscience dan psikologi adalah dua bidang ilmu yang saling terkait erat. Neuroscience mempelajari struktur dan fungsi otak, sedangkan psikologi mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Penelitian neuroscience telah memberikan kontribusi besar pada pemahaman tentang fungsi otak, bagaimana perilaku dan kognisi dipengaruhi oleh otak, dan pengembangan terapi untuk gangguan mental. Selanjutnya masuk di definisi. Neuroscience adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem saraf termasuk otak. Tujuannya adalah memahami bagaimana otak berfungsi dan memengaruhi perilaku serta kognisi. Psikologi, ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Tujuannya adalah memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan berperilaku. Hubungan erat. Neuroscience menjelaskan dasar biologis otak dan psikologi menjelaskan manifestasi perilaku dan kognisi. Selanjutnya, tonggak sejarah perkembangan neuroscience dalam psikologi. Abad ke-19 mulai berkembangnya penelitian otak, penemuan oleh Paul Broca dan Carl Wernicke mengenai hubungan otak dan bahasa. Pada tahun 1950-an, penemuan teknologi seperti EEG, Electroencephalograph untuk merekam aktivitas listrik otak. Pada tahun 1980-an, pengembangan teknologi fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, untuk mempelajari aktivitas otak secara akurat dan detail saat melakukan tugas tertentu. Pada tahun 1990-an, berkembangnya neuroscience kognitif yang mempelajari hubungan antara otak dan kognisi. Selanjutnya, struktur otak sebagai dasar neuroscience. Yang pertama, cerebrum. Cerebrum bagian terbesar otak, mengontrol fungsi kognitif berpikir, belajar, mengingat, dan gerakan tubuh. Yang kedua, batang otak, menghubungkan cerebrum dan sumsum tulang belakang, mengontrol fungsi vital, pernapasan, denyut jantung, dan refleks dasar. Yang ketiga, cerebellum, terletak di bawah cerebrum, mengontrol koordinasi motorik, keseimbangan, dan postur tubuh. Dan yang keempat, hemisfer otak, yang bagian kiri mengontrol bahasa, logika, dan analisis, dan yang kanan mengontrol kreativitas, intuisi, dan pengenalan pola. Selanjutnya, tantangan penelitian neuroscience dalam psikologi. Yang pertama, perbedaan bahasa dan terminologi. Yang kedua, perbedaan tingkat analisis. Yang ketiga, keterbatasan metodologi dan teknologi. Dan yang terakhir, isu etis. Selanjutnya, penutup dan atau kesimpulan. Neuroscience dalam psikologi menghubungkan fungsi otak dan sistem saraf dengan perilaku, pikiran, dan emosi. Pendekatan ini memperkuat pendekatan biopsikososial yang memandang manusia secara utuh. Baik, saya akan masuk di sesi tanya jawab. Yang pertama itu pertanyaan dari saudara Vicky. Apa hubungan antara depresi dengan neuroscience? Ya, jawaban saya yaitu neuroscience mempelajari bagaimana otak dan sistem saraf bekerja, termasuk saat seseorang mengalami depresi. Dalam kondisi depresi, terjadi gangguan pada fungsi kimia otak, terutama neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan
norepinefrin. Neuroscience membantu menjelaskan proses biologis dan neurologis di balik gejala depresi serta mendukung pengembangan pengobatan medis dan terapi otak. Dan pertanyaan yang kedua dari Saudari Ina, yaitu pertanyaannya, bagaimana bagian otak manakah yang berperan utama dalam mengatur emosi? Jawaban saya, bagian otak yang paling berperan dalam mengatur emosi adalah sistem limbik, terutama amigdala, atau mengatur rasa takut, marah, dan reaksi emosional cepat. Yang kedua, hipotalamus, atau menghubungkan emosi dengan respon fisik tubuh. Dan yang terakhir, korteks prefrontal, atau mengatur kendali diri, penilaian, dan pengambilan keputusan atas emosi. Dan selanjutnya, yang pertanyaan terakhir dari Saudara Ucil atau user Raja Fatta. Pertanyaannya itu, mengapa emosi sangat berpengaruh terhadap proses belajar dalam neuroscience? Yaitu karena emosi memengaruhi konsentrasi, memori, dan motivasi, yang semuanya penting dalam proses belajar. Ketika seseorang merasa senang atau termotivasi, otak melepaskan dopamin yang memperkuat ingatan dan pembelajaran. Sebaliknya, stres atau kecemasan berlebih dapat menghambat fungsi hippocampus atau pusat memori, sehingga proses belajar terganggu. Neuroscience menunjukkan bahwa pengelolaan emosi yang baik dapat meningkatkan efektivitas belajar. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.